Khawatir diinvasi Rusia, Israel evakuasi staf kedutaan di Ukraina. Pemerintah Israel pada hari Jumat mengumumkan evakuasi staf kedutaan dan keluarga para diplomatnya di Ukraina di tengah kekhawatiran akan invasi Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel juga mendesak para warga Israel di negara itu untuk mempertimbangkan pergi dalam hal apapun agar menghindar pusat ketegangan. Bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dilansir Times of Israel Sabtu kemarin. Para warga Israel yang ada di Ukraina juga diminta untuk mendaftar ke Kementerian Luar Negeri secara online. Menurut laporan Channel 30, sekitar 4.000 orang Israel telah melakukannya pada hari Jumat, tetapi mungkin ada 2 atau 3 kali lipat jumlah itu. Warga Israel yang berencana melakukan perjalanan ke Ukraina harus mempertimbangkan kembali, lanjut pernyataan kementerian itu. Meski staf dan keluarga diplomat dievakuasi, kementerian tersebut menegaskan bahwa kedutaan Israel di Kiev akan terus berfungsi dengan kurang dari 10 diplomat yang tinggal untuk saat ini. Langkah Israel ini mengikuti jejak Amerika Serikat dan beberapa negara lain termasuk Inggris yang sudah lebih dulu mengevakuasi para staf kedutaannya. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel yang mengutip memburuknya situasi di Ukraina tidak menyebutkan nama Rusia atau menyebutkan prospek invasi Rusia. Tetapi seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada situs berita Walla bahwa Kementerian Luar Negeri mengeluarkan peringatan perjalanan dan memutuskan evakuasi karena Rusia sekarang memiliki cukup pasukan di perbatasan Ukraina untuk menyerang. Rusia memulai latihan militer di Belarusia yang mungkin akan segera menjadi serangan terhadap Ukraina, kata pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut. Secara terpisah pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Rusia dapat menyerang Ukraina kapan saja termasuk selama Olimpiade musim dingin Beijing, sehingga orang Amerika harus segera meninggalkan negara Eropa Timur itu. Blinken tidak merinci alasan di balik peringatan keamanan terbaru Departemen Luar Negeri yang menyerukan semua warga negara Amerika untuk meninggalkan Ukraina. Sederhananya, kami terus melihat tanda-tanda eskalasi Rusia yang sangat mengganggu, termasuk pasukan baru yang tiba di perbatasan Ukraina, kata Blinken di Melbourne, Australia. Kami berada di jendela ketika invasi dapat dimulai kapan saja dan untuk lebih jelasnya itu termasuk selama Olimpiade, imbuh Blinken. Olimpiade dijadwalkan berakhir pada 20 Februari. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat Ukraina. Moskow menegaskan tidak memiliki rencana untuk menyerang tetapi ingin Barat menjauhkan Ukraina dengan negara-negara pecahan Soviet lainnya dari NATO. Pengumuman Kementerian Luar Negeri Israel datang ketika UK Jewish News melaporkan bahwa Badan Amal Yahudi sedang mempersiapkan rencana untuk mengevakuasi orang Yahudi Ukraina jika perang pecah, dan di tengah meningkatnya peringatan atas penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Ada sekitar 75 orang yang tinggal Ada sekitar 75.000 orang yang tinggal di Ukraina Timur dan diyakini memenuhi syarat untuk memiliki kewarganegaraan Israel. Rusia dan Ukraina telah terlibat dalam konflik sengit sejak 2014 ketika pemimpin Ukraina yang bersahabat dengan Kremlin digulingkan dari jabatannya oleh pemberontakan rakyat. Moskow menanggapi dengan mencaplok Crimea, kemudian mendukung pemberontakan separatis di Ukraina Timur di mana pertempuran telah menewaskan lebih dari 14.000 orang. Moskow menolak narasi aneksasi Crimea dan menegaskan wilayah itu memilih pisah dari Ukraina melalui referendum dan akhirnya memilih bergabung dengan Rusia. Kesepakatan damai 2015 yang ditengahi oleh Perancis dan Jerman membantu menghentikan pertempuran skala besar, tetapi pertempuran biasa terus berlanjut dan upaya untuk mencapai penyelesaian politik terhenti. Kremlin menuduh Kiev menyabotase perjanjian itu dan para pejabat Ukraina dalam beberapa pekan terakhir berpendapat bahwa penerapannya akan merugikan negara mereka. Penasihat kebijakan luar negeri dari Jerman, Perancis, Rusia, dan Ukraina mengadakan pembicaraan hampir 9 jam di Berlin pada hari Kamis untuk mencoba menghidupkan kembali perjanjian yang rusak tetapi tidak membuat kemajuan.
Perundingan Berlin adalah bagian dari upaya diplomatik baru untuk menyelesaikan krisis keamanan terbesar antara Rusia dan Barat sejak Perang Dingin. Biden desak warga Amerika Serikat segera tinggalkan Ukraina, sebut situasi makin gila. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Ukraina pada Kamis 10 Februari. Biden menyampaikan desakannya tersebut saat Rusia menggelar latihan militer di Belarus dan menambah jumlah pasukannya di dekat Ukraina, menambah kekhawatiran akan invasi. Saat ini ketegangan antara Washington dan Moskwa mencapai titik tertingginya sejak Perang Dingin sebagaimana dilansir AFP. Sejumlah laporan menyampaikan sekitar 130.000 tentara Rusia yang dikelompokkan dalam lusinan brigade tempur dikerahkan di dekat Ukraina. Orang Amerika harus pergi sekarang, kata Biden dalam wawancara yang direkam dengan NBC News. Kita sedang berhadapan dengan salah satu tentara terbesar di dunia. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dan segalanya bisa menjadi gila dan cepat, sambung Biden. Biden menegaskan bahwa dalam keadaan apapun dia tidak akan mengirim pasukan Amerika Serikat ke Ukraina, bahkan untuk menyelamatkan orang Amerika jika Rusia menginvasi Ukraina. Itu adalah perang dunia ketika orang Amerika dan Rusia mulai saling menembak. Kita berada di dunia yang sangat berbeda, tutur Biden. Pernyataan Biden dirilis beberapa jam setelah Rusia meluncurkan tank-tanknya melintasi Belarus untuk mengikuti latihan militer. NATO memberikan peringatan keras atas aksi Rusia tersebut dan Barat semakin khawatir perang bisa pecah. NATO menuturkan pengerahan rudal dan peralatan tempur dari Rusia menandai momen berbahaya bagi Eropa setelah 30 tahun sejak runtuhnya Uni Soviet. Sejumlah pemimpin Barat juga telah bolak-balik ke Moskwa untuk berupaya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, namun mereka juga belum mengabulkan permintaan Rusia, di mana salah satunya adalah mengurangi kekuatan NATO di Eropa Timur. Rusia seharusnya tidak meremehkan persatuan dan tekad kami sebagai mitra di Uni Eropa, sebagai sekutu di NATO, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz. Untuk mengurangi kemungkinan potensi konflik, pejabat pertahanan Amerika Serikat dan Belarus mengadakan pembicaraan telepon, sebuah peristiwa yang sangat jarang sekali terjadi. Di sisi lain, Rusia juga telah mengirim 6 kapal perang melalui Selat Bosporus, Turki untuk latihan angkatan laut di Laut Hitam dan Laut Azov. Kiev mengutuk kehadiran kapal tersebut sebagai upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengisolasi Ukraina dari kedua laut. Moskwa dan Minsk belum mengungkapkan berapa banyak tentara yang berpartisipasi dalam latihan tersebut. Namun Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 30.000 tentara telah dikirim ke Belarus dari sejumlah lokasi, termasuk dari timur jauh Rusia.